warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ibnu Makarim, kelas 11 IPA 2, ingin mempresentasikan tugas materi cermin cekung. Pengertian dari cermin cekung adalah sifat cermin cekung banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Tahukah kamu kapan dan di mana kita menggunakan cermin umum? Umumnya, cermin cekung digunakan pada mikroskop dan peralatan sehari-hari. Dalam situs Science diketahui definisi cermin cekung adalah cermin sferis yang terdiri dari permukaan reflektif dan dengan sisi yang melengkung lebih dekat ke arah mata daripada permukaan tengahnya. Selain itu, pada bagian dalam permukaan cermin cekung akan memantulkan cahaya. Cermin cekung membentuk bayangan yang berbeda karena menyesuaikan letak suatu benda. Berikut penjelasan lebih detail tentang cermin cekung. Karakteristik cermin cekung. Bagian depan cermin cekung terdiri dari 3 ruangan, yaitu ruang 1 antara cermin dan titik fokus, ruang 2 di antara titik fokus dan titik pusat kelengkungan cermin, ruang 3 di depan titik kelengkungan cermin hingga titik tak terhingga. Ruang 4 adalah bagian belakang cermin cekung. Sifat cermin cekung. Kali ini terdiri dari sifat cermin cekung antara lain yaitu 1. Bersifat mengumpulkan sinar atau cahaya konvergen dengan titik fokus depan cermin. 2. Nilai fokus pada cermin cekung selalu positif. 3. Sifat bayangan tergantung pada letak benda. 4. Jumlah ruang letak benda dan letak bayangan sama dengan 5. 5. Sifat bayangan di ruang 4 merupakan maya dan tegak. 6. Sifat bayangan selain di ruang 4 adalah nyata dan terbalik. 7. Apabila ruang bayangan lebih besar dari ruang benda, maka sifat bayangan diperbesar. Dan terakhir, apabila ruang bayangan lebih kecil dari ruang benda, maka sifat bayangan diperkecil. Yang ke-D, sifat bayangan cekung, cermin cekung. Dan di sini sifat bayangan pada cermin cekung itu tidak selalu sama karena bergantung pada letak dan benda asli. Dikutip dari laman fisik LibreText, sifat bayangan dapat berubah bergantung posisi benda dan cermin cekung. Apabila benda di ruang 3 akan memunculkan bayangan di ruang 2, sehingga sifat bayangannya yaitu nyata, terbalik, dan diperkecil. Benda di ruang 2 akan memunculkan bayangan di ruang 3, sehingga sifat bayangan yaitu nyata, terbalik, dan diperbesar. Benda di ruang 1 akan memunculkan bayangan di ruang 4, sehingga sifat bayangan yaitu maya, tegak, diperbesar, dan jaraknya tak terhingga. Benda di titik kelengkungan S sama dengan R akan membuat bayangan benda terbalik dari posisi benda aslinya. Sifat bayangan benda di titik kelengkungan yaitu nyata, terbalik, dan sama besar. Berikut rumus cermin cekung ini, yaitu rumus cermin cekung dapat kita ketahui dengan persamaan umum untuk perbentukan bayangan, yaitu A per F sama dengan A per S tambah A per S pangkat. Keterangan: F fokus, S itu jarak benda, S pangkat itu jarak bayangan. Selain itu, cermin cekung dapat menggunakan rumus perbesarannya bayangan, yaitu M sama dengan S pangkat per S tambah H pangkat per H. Keterangan: M perbesaran bayangan, S jarak benda, S pangkat jarak bayangan, H pangkat tinggi bayangan, dan H sama dengan tinggi. Cukup sekian dari saya. Thanks for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.